Badan Standarisasi Nasional mempersembahkan SNI Award 2019. Sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang maju, juga menggunakan standar yang berlaku di dunia internasional. Ini adalah meningkatkan daya saing, bisa menembus pasar luar negeri. Bahwa apabila Standar Nasional Indonesia atau SNI diterapkan secara masif, maka kita semua akan mendapatkan manfaat yang optimal. Dari Rafflesia Ballroom Balai Kartini, Jakarta, Badan Standarisasi Nasional mempersembahkan SNI Award 2019.
layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa puan, tidak puan kelapa beli. Kalau tak tuan, Siapa lagi? Kalau tak tuan, siapa lagi? layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Lama sudah tidak ke ladang, tinggi rumput dari lala. Lama tak ku pandang, hati dah bimbang. Lama tak ku pandang, hati dah bimbang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa puan, tidak puan kelapa beli. Kalau tak tuan, siapa lagi? Kalau tak tuan, siapa lagi? Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Ini lagu selayang pandang, ini lagu selayang pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan dalam acara SNI Award 2019. The 15th National Quality Award of Indonesia. Hadirin yang berbahagia, tahun ini adalah penyelenggaraan SNI Award ke-15 sejak pertama diselenggarakan tahun 2005. Dan pada tahun ini kita menegaskan bahwa SNI Award adalah satu-satunya penghargaan terhadap kualitas yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada perusahaan dan organisasi penerap SNI. Untuk itu, mulai tahun ini positioning SNI Award dipertegas dengan tagline The National Quality Award of Indonesia. Selamat malam dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Badan Standarisasi Nasional Profesor Dr. Bambang Prasetya MSc. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian? Baik, juga kepada Wakil Gubernur Riau, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edi Afrizal Natar. Selamat malam Pak, selamat datang. Yang kami hormati jajaran pejabat eselon 1 Badan Standarisasi BSN. Kemudian jajaran pejabat di Kementerian Riset dan Teknologi. Para kepala dan pejabat LPNK di bawah koordinasi Menristek. Ya, serta para tamu undangan dan juga seluruh perusahaan SNI yang kami banggakan. Senang sekali malam ini kami berdua dan kita semua berada dalam acara yang sangat prestisius dan juga sangat bergengsi ini Irgi ya. Dan karena sebentar lagi kita akan bersama-sama menjadi saksi lahirnya perusahaan-perusahaan dan juga organisasi penerap SNI terbaik di Indonesia.
Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan laporan Dewan Juri SNI Award 2019 yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Juri. Namun sebelumnya akan kami perkenalkan seluruh anggota Dewan Juri SNI Award tahun 2019. Untuk itu bagi anggota Dewan Juri yang namanya kami sebutkan, kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Baik, dan kita akan langsung memanggil yang pertama Profesor Renald Kasali. Kita berikan tepuk tangannya para Kami hadirin persilakan semua. kepada Profesor Renald Kasali dan selanjutnya Bapak Didi B. Tejo Sumirat MBA. Dr. Zakia. Profesor Insinyur Jusman Syafi'i Jamal. Dr. Haris Munandar M. Dr. Agus Suherman. Ferry Anggriono MSI. Dr. Sunaria. Noke Kiroya. Dr. Antonius Ali Joyo. Profesor Dr. Insinyur Derajat Irianto. Profesor Bramantio Johan Putro. Dr. K. Suprayitno. Profesor Joni Hermana. Insinyur Robert Napitupulu. Kemal Gani. Dwi Arum Hadiati SIKOM. Bima Yudhistira Adinegara SEMSI. Baik, inilah para anggota Dewan Juri dan juga Ketua Dewan Juri dari SNI Award 2019. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Tidak terasa sudah 15 tahun kita menjalankan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, tentu adalah suatu kebanggaan bagi Dewan Juri untuk merasakan kemajuan dari negeri yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian yang sebentar lagi akan hadir, yaitu Bapak Erlangga Hartanto. Kemudian juga saya diberitahu sebentar lagi Prof. Bambang Brojonegoro, sebentar lagi juga akan hadir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ketua BSN, Profesor Bambang Prasetya, Bapak Wagub Riau, Pak Edi, Brigjen TNI Edi Natar, para pimpinan kementerian dan LPNK Republik Indonesia, para eselon 1 BSN, tim Dewan Juri SNI Award 2019, pimpinan, direktur utama, direksi dari berbagai perusahaan peserta SNI Award, pimpinan berbagai perguruan tinggi, para evaluator SNI Award 2019, dan para hadirin malam penganugerahan SNI Award 2019 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sudah disampaikan tadi ini adalah malam penganugerahan yang ke-15. Kalau kita melihat ke belakang, tentu tidak mudah merintis ini, karena ini juga merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat agar kita sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang maju, juga menggunakan standar yang berlaku di dunia internasional. Dan kita mempunyai kemampuan untuk bekerja di atas standar. Bapak Ibu sekalian, mengacu pada apa yang dilakukan pada tahap-tahap awal, maka kita bisa merasakan betapa sedikitnya peserta pada tahap-tahap awal. Kami tentu bersyukur dan berterima kasih pada upaya BSN yang telah mengembangkan atau menciptakan standar ini,
Selama 15 tahun, kalau saya melihat wajah-wajah Dewan Juri, ini adalah wajah dari Dewan Juri yang sangat berdedikasi, meluangkan waktu, dan terus mempertajam dalam penilaian. Ibu Kiki di sini adalah salah satu juri yang dari awal bahkan turut ikut mendesain standar ini untuk memberikan penghargaan standar nasional ini. Beri tepuk tangan untuk Ibu Kiki. Kemudian juga yang cukup lama, ini juga merisaukan kami sebetulnya. Karena saya dan Pak Didi ini sudah 15 tahun bersama-sama, jadi kami termasuk barang lama ini. Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah penyelenggaraan yang tentu saja diwarnai dengan banyaknya permintaan dari perusahaan-perusahaan asing yang berusaha di Indonesia, yang juga menginginkan agar menggunakan National Quality Award of Indonesia. Bangsa Indonesia tentunya sangat berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan, pimpinan lembaga, organisasi, kepada semua pihak yang telah turut mewarnai dan turut mengikuti proses yang tentu tidak mudah ini. Penilaian SNI Award pada hakikatnya berorientasi pada kegiatan standarisasi dan pemanfaatan SNI secara berkelanjutan. Kerangka SNI Award mengacu pada Malcolm Baldrige National Quality Award dan SNI ISO 9004 dan SNI System Management lainnya. Kriteria penilaian SNI Award dapat membantu top management mengukur kinerja organisasinya. Dengan SNI Award ini diharapkan para pelaku usaha mampu meningkatkan kinerja perusahaan untuk tumbuh berkembang menjadi institusi yang mampu bertahan dalam persaingan bisnis global, meningkatkan brand image sebagai perusahaan yang konsisten dan menjaga kualitas produknya. Bapak Ibu sekalian, khusus dalam beberapa tahun terakhir ini, perlu kami beri catatan bahwa dunia usaha menghadapi persoalan yang tidak mudah. Di satu sisi, bagaimana terus meningkatkan kinerja dalam menghadapi competition for today. Kompetisi yang dihadapi hari ini berhadapan dengan lawan-lawan yang sudah memperbaiki dirinya dalam waktu dan proses yang cukup panjang dengan menggunakan konsep-konsep manajemen yang semakin advance. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada hari ini pula kita menyaksikan dunia usaha dan lembaga-lembaga di dunia menghadapi competition for the future. Sebuah perusahaan yang sangat terkenal di dunia seperti Nokia dan Kodak bahkan memiliki manajemen dan standar yang sangat tinggi, namun akhirnya juga harus meninggalkan gelanggang. Dalam salah satu pidatonya yang sangat terkenal pada saat Nokia ditutup dan diserahkan kepada Microsoft, Stephen Elop, CEO-nya, memberikan statement yang sangat sering dikutip oleh para CEO. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Nothing wrong. Semuanya memiliki standar yang tinggi. Dan itulah yang disebut dengan competition for the present. Karena Nokia, Kodak, dan lain sebagainya lupa terhadap competition for the future. Dengan mekanisme pemberian penghargaan ini, kami tidak hanya melihat competition for today, tetapi kami terus mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia agar kelak kita bisa bertemu kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu maka kita juga harus mempersiapkan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga Indonesia siap untuk membawa tomorrow ke hari ini. Karena strategi pada hari ini pada dasarnya adalah leadership for tomorrow. Tetapi tidak dilakukan untuk hari esok, melainkan harus dikerjakan pada hari ini karena tomorrow is today. Di sisi lain, penghargaan SNI Award mempunyai kriteria penilaian seperti melihat kepemimpinan. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mempersiapkan hari ini, tetapi juga mempersiapkan teknologinya di hari esok. Strategi bagaimana memenuhi kepuasan pelanggan, pengelolaan sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya lainnya, proses produksi, dan melihat hasil yang dicapai oleh lembaga-lembaga itu sendiri.
Sistem penilaian dilakukan dengan memberikan pembobotan pada masing-masing pertanyaan, sehingga diperoleh penilaian yang sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, dengan total skor penilaian SNI Award totalnya adalah skornya 1000. Total jumlah peserta yang mendaftar SNI Award 2019 ini ada 188 peserta. 146 dinyatakan lolos administrasi untuk penilaian dokumen, dan 93 peserta dinyatakan lolos untuk penilaian lapangan pada tahun 2019 ini. Dan kemudian Dewan Juri pada tahun ini juga telah menetapkan 69 peserta yang akan menerima penghargaan SNI Award. 69 peserta tersebut dibagi dalam beberapa kategori. 10 organisasi besar barang sektor logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. 2 organisasi menengah barang sektor logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. 9 organisasi besar barang sektor kimia, farmasi, tekstil, dan pertambangan. 1 organisasi menengah barang sektor kimia, farmasi, tekstil, dan pertambangan. 11 organisasi besar barang sektor agro. 26 organisasi besar jasa. 4 organisasi menengah jasa. 1 organisasi kecil jasa. 4 organisasi pendidikan tinggi. Dan 1 organisasi pendidikan menengah. Penerima SNI Award akan dibagi dalam 4 peringkat, yaitu penghargaan perunggu, perak, emas, dan platinum. Namun pada tahun ini akan diberikan penghargaan yang disebut dengan kategori Grand Platinum bagi organisasi yang 3 kali mendapatkan penghargaan platinum. Pada tahun 2019 ini, SNI Award juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memperoleh Grand Platinum, namun tetap secara konsisten menerapkan SNI dan melakukan inovasi untuk mendukung bisnis berkelanjutan, yaitu Appreciation for Maintaining Grand Platinum. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, tentu kita berdebar-debar, kita menantikan siapa saja yang akan mendapatkan penghargaan. Nanti tentu akan disampaikan, akan diserahkan kepada Ketua BSN untuk diumumkan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga penghargaan yang diterima pada tahun ini bisa memberikan semangat kepada kita semua, tidak hanya kepada para penerima, tetapi juga para calon penerima, dunia usaha, dunia layanan masyarakat, dunia pendidikan, dan tentu saja juga kepada teman-teman di BSN. Demikian laporan kami, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Profesor Renat Kasali. Kami mohon kesediaan untuk dapat tetap berada di atas panggung bersama dengan anggota Dewan Juri lainnya. Ya, dan juga selanjutnya kami meminta kepada Kepala BSN, Profesor Bambang Prasetya. Kami mohon Bapak kesediaannya untuk ke atas panggung, silahkan untuk menerima hasil penilaian dari Dewan Juri. Hasil penilaian Dewan Juri secara simbolis akan disampaikan oleh Ketua Dewan Juri melalui drone yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Baik, Pak Bambang dan Prof. Renat mungkin bisa ke depan sejenak. Mengapa kami melakukan ini dengan drone? Tidak lain, hadirin, ini adalah isyarat untuk mendukung program pemerintah Making Indonesia 4.0 dan membangun peradaban Smart Society 5.0. Dan inilah sama-sama kita saksikan hasil penilaian Dewan Juri SNI Award 2019 yang dihantarkan langsung kepada Profesor Renat Kasali melalui drone. Dan akan diserahkan kepada Kepala BSN, Profesor Bambang Prasetya. Kita saksikan bersama-sama, inilah secara simbolis diserahkan. Baik hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk momen yang istimewa pada malam hari ini. Saya suka dari Pak Renald itu.
tomorrow dihadirkan now. Tadi drone-nya tadi untuk tomorrow Pak ya. Sekarang udah langsung dibawa sekarang. Luar biasa. Tadi juga Ibu Bapak sekalian di forum ini SNI World mestinya kita rada nyantai Pak ya. Betul nggak? Karena kita harus senang-senang walaupun dari perusahaan itu berdebar-debar dapat bangga gitu ya. Kemudian tadi kenapa ada yang nanya ke saya, Pak, kok lagunya trennya Sumatera semua gitu. Oh enggak, itu kan angklungnya Jawa Barat, Kulintang, Manado. Tapi lagunya Sumatera, tingkat kesulitannya luar biasa susah, Pak. Ada Pak Wagub Riau kan? Bagi Pak Wagub mungkin standarnya tinggi kalau di sana, Pak. Tapi ini yang main bukan orang Sumatera, Pak, kebanyakan orang Jawa ini, Pak. Jadi sudah nasional banget gitu. Makanya mohon maaf, saking tegangnya itu senyumnya standar saya itu 2-3 cm Pak. Tadi di 1 cm Pak. Karena saking serius ini Pak. Saking serius ya. Enggak apa-apa Ibu Pak. Tepuk tangan Ibu Darmanita dan Kulintang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, yang sebentar lagi akan hadir, Bapak Insinyur Airlangga Hartarto MBA, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian, Profesor Bambang Brojonegoro, Menteri Ristek dan Kepala BRIN, yang saat ini sebentar lagi akan datang, saat ini sedang di Metro TV, sebentar lagi akan hadir. Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Afrizal Nadar, Wagub Riau. Selamat Pak, sudah terpilih kembali yang jadi ada baru Pak ya. Dan saya mendampingi mantan Bupati Siak yang luar biasa. Jadi saya suka itu kata-kata itu. Selamat datang dan saya nitip KLT kami Pak di Riau Pak ya. Yang saya hormati perwakilan dari lembaga non-kementerian, baik di bawah BRIN maupun di luar BRIN di kementerian lain, seperti ada perwakilan dari BSSN, ini kebetulan sahabat saya, di PIM 1, ada perwakilan dari LIPI kalau tidak salah tadi, ada dari BPPT, ada dari Batan, dan dari BIG saya lihat, dan yang juga sangat aktif dari BNPB, teman-teman dari BNPB, mudah-mudahan tidak keterlewat yang saya sebut. Dan ada juga perwakilan dari Singapura, Pak Colin, Mr. Colin. Welcome to our acara NSC World. Para pejabat di lingkungan Kementerian Eselon 1 dan lingkungan BSN, dan para direktur utama, direksi dari berbagai perusahaan dan organisasi, para rektor atau yang mewakili, dan tentunya Profesor Renald Kasali sekali lagi sudah mengawal 15 tahun bersama anggota Dewan Juri yang sangat setia dan continuous improvement terus. Kemudian yang saya hormati ada Pak Bambang Setiadi, Kepala BSN sebelum saya. Terima kasih sudah hadir dan jajarannya juga saya pikir. Kemudian dari perwakilan daerah ada beberapa ini mewakili dari Kadin Perdagangan Sumatera Selatan, Kadin Perdagangan Jawa Barat, dan tentunya para media massa serta tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa menghadiri acara SNI World yang ke-15. Dan saya haturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan tentunya dukungan yang terus-menerus terhadap SNI Award ini, dan juga secara umum adalah di dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ibu Bapak sekalian, sebelum masuk mungkin yang menarik perlu saya sampaikan duluan, apa-apa yang berkembang di pemerintahan sekarang ini barangkali perlu saya sampaikan bahwa ranah standarisasi sepertinya ke depan akan semakin menjadi fokus ketika di Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Ekonomi, sekarang sedang digulirkan pembahasan Omnibus Law yang isinya adalah 74 undang-undang disinergikan. Yang saya menarik dari Kepala Biro Hukum Kemenko Perekonomian mengatakan bahwa
paradigma regulasi yang ketat dialihkan kepada penggunaan standarisasi yang memanfaatkan pihak ketiga yang dipercaya bisa menjalankan fungsi. Oleh karena itu fungsi akreditasi dan seterusnya akan menggantikan itu, dan ini barangkali akan menjadi energi bagus untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada publik. Ibu Bapak sekalian, dalam konteks ini ada risiko yang rendah sampai risiko yang tinggi. Risiko yang rendah boleh dikatakan kalau di negara-negara luar itu bisa self declare. Jadi narik standar itu tidak harus ngurus, tetapi bisa self declare perusahaan langsung, tetapi self declare-nya itu pernyataan diri dari perusahaan itu harus siap dievaluasi. Seperti itu, jaminan itu. Kemudian yang medium risk, yang risikonya sedang, itu adalah standarisasi, barangkali peranannya penting. Dan nanti sampai yang high risk, itu adalah peranannya adalah regulasi bersama dengan standarisasi yang diikuti dengan inspeksi. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan, sehingga Ibu Bapak sekalian, insya Allah dengan sistem ini, fungsi standarisasi dan penilaian kesesuaian, saya kira menjawab apa yang disampaikan oleh Prof. Renald Kasali tadi, bahwa untuk tomorrow itu standarisasi tidak bisa dielakkan lagi, karena Ibu Bapak sekalian, silahkan dicek di Google negara-negara mana yang sudah menerapkan standar itu seperti apa kemajuannya. Industri 4.0 pasti lewat di situ. Bahkan ketika kita Indonesia menikmati 4G saja, sudah di negara lain sudah melonceng 6G. Nah, itu kan luar biasa ke sana. Kemudian Ibu Bapak sekalian, perlu saya sampaikan di tataran global masih konsisten bahwa non-tariff measure di dalam perdagangan itu standar lebih diutamakan daripada tarif. Oleh karena itu, mau nggak mau, saya kira teman-teman yang dari perusahaan, ranah itu sudah menjadi mainan Ibu Bapak sekalian dari bagaimana menerapkan standarisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Ibu Bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta SNI World yang selalu istiqomah juga mengikuti ini SNI World, dan yang ke-19 ini terus terang juga masih ada wajah-wajah lama tetapi grade-nya naik. Alhamdulillah hari ini akan kita lihat hasilnya. Saya pada waktu beraudiensi dengan Bapak Menteri Ristek, Kepala BRIN, saya laporkan tentang SNI Award itu seperti apa. Saya senang mendengar kata beliau, ini bukan sekedar award ya berarti ya, karena apa? Ini adalah meningkatkan daya saing, bisa menembus pasar luar negeri. Karena trennya Ibu Bapak sekalian, sekarang banyak sekali award, dan award itu kadang-kadang memang bagus untuk pemberian, tetapi bagaimana menjaga mutunya ini menjadi penting. Nah, SNI Award berdasarkan pengalaman sudah 15 tahun, kami selalu mendapatkan feedback dari stakeholder kita. Dari situlah kita ingin dan selalu memperbaiki sistem seleksi maupun sistem penilaian SNI Award, sehingga apa yang disampaikan Pak Renald Kasali tadi menjadi representatif benar bahwa pemenang SNI Award adalah menjadi role model dan membranding Indonesia baik di internasional maupun regional. Ibu Bapak sekalian, terakhir saya ingin update bahwa saya semakin senang di antara teman-teman dari LPNK dan kementerian semakin banyak mengajak BSN merumuskan standar-standar. Ketika LPNK misalnya atau kementerian itu bekerja sama dengan BSN, maka saya merasa sektor itu sudah tertangani. Contohnya saja, misalnya masalah penanggulangan bencana. Ketika banyak SNI diterapkan di dalam penanggulangan bencana di BNPB, saya merasa aman. Karena apa? Sudah selesailah, serahkan aja BNPB untuk mengawal ini, karena kita masih banyak berurusan untuk sosialisasi ke kementerian-kementerian lain. Demikian juga dengan BIG, sudah rapat sekali, BPT dan seterusnya. Kementerian-kementerian lain seperti KKP itu luar biasa, mendapatkan penghargaan perumusan SNI Award 5 tahun berturut-turut tadi siang tadi. Kemudian muncul Konminfo. Tepuk tangan Ibu Bapak sekalian, mereka adalah yang komit Ibu Bapak sekalian. Kemudian di tataran global sedikit saya update Ibu Bapak sekalian, bahwa BSN di samping menjadi member Kodek Standar Pangan Dunia, menjadi ISO, member ISO, AEC, Standar Elektrotechnical, baru-baru saja ini kita sudah diterima menjadi member Badan Standar Dunia, organisasi Badan Standar Dunia yang di bawah organisasi negara-negara Islam, yaitu OKI, yaitu standar yang kita namakan SMIC ya. Itu adalah kita nanti per Januari nanti menjadi member di sana, dan banyak pesan Ibu Bapak sekalian ketika
jaminan produk halal sedang digulirkan, kita ingin mendukung bahwa sertifikasi yang berkaitan dengan halal dan kita bisa laksanakan dengan baik, dan tentunya bagaimana link internasionalnya kita punya wadah saluran yaitu Badan Standarisasi Dunia yang namanya SMIC. Ibu Bapak sekalian, tadi panjang lebar juga sudah disampaikan bagaimana kriteria penilaian SNI Award ini. Saya ingin menyampaikan ranah lain bahwa perusahaan-perusahaan yang berhasil itu saya melihatnya adalah biasanya yang menerapkan standar-standar yang sistem manajemen yang di sini diterapkan di dalam perusahaan tersebut, dan di samping juga menerapkan standar-standar produk. Seperti kita ketahui, standar ada produk, ada proses, ada di sini ada personal, dan ada sistem manajemen. Sistem manajemen ini adalah standar one for all. Sekali kita mengadopsi dari ISO, berlaku untuk dipakai untuk semuanya. Nah, saya ingin update dalam kaitannya dengan itu. Saya senang di Kompas kemarin, Ibu Bapak sekalian, barangkali membaca standar manajemen anti penyuapan. Yang menyuarakan adalah KPK sendiri. Ini akan menjadi suatu kekuatan bagaimana pencegahan korupsi itu dimulai dari melakukan pencegahan. Ini memang di publik terjadi debat. Kalau OTT terus cuma 15 juta, 15 juta, 50 juta, itu apa efektif? Nah, oleh karena itu kita benchmarking ke beberapa negara, korupsi akan selesai apabila kita menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Salah satunya di Kompas diuraikan panjang. Ini adalah tanda bahwa media juga sudah merespon dengan bagus tentang sesuatu yang baik ini. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ada beberapa standar yang untuk menuju Indonesia unggul ini. Saya kira kita sudah siapkan standar-standar yang mendukung itu, ada 3 standar bagaimana mendukung Indonesia unggul. Yang pertama adalah standar yang seperti kita ketahui bersama untuk lembaga sertifikasi profesi, yang angkanya 17024. Kemudian ada satu yang baru kita adopsi, yaitu standar bagaimana penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana penyelenggaraan non formal pendidikan. Nah, ini kita siapkan untuk mendukung Indonesia unggul. Dengan demikian Ibu Bapak sekalian, kalau industri dan organisasi ini kuat di dalam melaksanakan standar, maka Indonesia maju didukung dengan SDM unggul, saya kira akan tercapai bersama kita menerapkan berbagai standar yang sudah kita kembangkan. Ibu Bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, saya haturkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak sekalian, dan saya terima kasih kepada Dewan Juri dan para peserta dan semua yang telah mendukung acara penyelenggaraan SNI Award tahun 2019. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berkolaborasi untuk bagaimana kita mendukung Indonesia maju ke depan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Kita berikan Bambang. sekali lagi tepuk tangannya kepada Kepala BSN Profesor Bambang Prasetya. Terima kasih Bapak. Kita menerima secara simbolis, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak. Baik, Boleh terima kembali kasih. ke tempat duduknya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Profesor Bambang. Baik, dan inilah amplop yang nanti akan menerima penghargaan SNI Award 2019 sudah di tangan kami. Betul sekali, dan nanti segera akan kami bacakan dan kita akan segera mengetahui siapa-siapa saja yang akan meraih penghargaan SNI Award pada malam hari ini. Baik. Namun sebelumnya hadirin yang berbahagia, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk dapat menyaksikan video Kaleidoskop SNI Award 2019. Di mana video ini adalah menggambarkan perjalanan 15 tahun SNI Award sejak pertama kali diadakan tahun 2005. Ya. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan video Kaleidoskop SNI Award 2019. Tahun ini adalah tahun ke-15 diselenggarakan SNI Award, yaitu sejak pertama kali diselenggarakan tahun 2005. Pada tahun 2005 hingga 2006, diselenggarakan SNI Award diperuntukkan bagi satu kategori perusahaan barang dan atau jasa. Tahun 2007 hingga 2008, kategori penghargaan ditambah menjadi 2 kategori perusahaan.
yaitu industri kecil menengah, industri besar. Tahun 2009 hingga 2012, sasaran SNI Award mengalami pengembangan pesat, yaitu dengan memberikan penghargaan hingga 6 kategori. Di antaranya, perusahaan kecil barang, perusahaan menengah barang, perusahaan besar barang, perusahaan kecil jasa, perusahaan menengah jasa, perusahaan besar jasa. Kemudian memasuki tahun 2013, penilaian SNI Award diberikan kepada 10 kategori organisasi, namun dengan cara penilaian yang berbeda. Penilaian dan penghargaan kepada para penerap SNI diperluas. Pada tahun 2014 hingga 2017, penilaian SNI Award diberikan kepada 10 kategori organisasi. Klasifikasi peraih SNI Award juga berkembang dengan jenjang penghargaan berdasarkan tingkat maturity organisasi, sehingga klasifikasi penghargaan menjadi platinum, emas, perak, dan perunggu. Tahun 2018, perusahaan penerima penghargaan menjadi 12 kategori. Dan untuk pertama kalinya, diberikan penghargaan Grand Platinum kepada perusahaan yang telah 3 tahun berturut-turut meraih Platinum. Dan kini, tahun 2019, SNI Award juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memperoleh Grand Platinum dan tetap secara konsisten menerapkan SNI dan melakukan inovasi untuk mendukung bisnis berkelanjutan, yaitu Appreciation for Maintaining Grand Platinum. Besar harapan Indonesia atas meningkatnya kualitas produk-produk dalam negeri demi meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. SNI Award menegaskan positioningnya sebagai satu-satunya penghargaan atas nama Negara Republik Indonesia, yaitu The National Quality Award of Indonesia. Jayalah Indonesia, jaya terus, standar nasional Indonesia. Itulah video kali saya, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Insinyur Erlangga Hartarto, MBA, MMT. Boleh kita berikan tepuk tangan atas kehadiran Bapak Menteri. Terima kasih banyak atas kehadiran pada malam hari ini. Baik hadirin sekalian, perjalanan panjang SNI Award selama 15 tahun ini sejalan dengan tekad kita menerapkan SNI. Dalam perjalanannya, SNI Award selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman dan isu global. Dan hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk SNI Award, The National Quality Award of Indonesia. Ya, hadirin dan juga tamu undangan yang berbahagia dan juga para pengusaha atau perusahaan maksud kami penerap SNI, kini tiba saatnya kami akan membacakan hasil penilaian dari Dewan Juri SNI Award 2019. Dan inilah penghargaan SNI Award 2019 kategori perunggu. Baik, untuk kategori perunggu tahun ini diraih oleh 13 perusahaan dan organisasi yang terdiri dari kategori organisasi besar dan menengah jasa, organisasi besar barang, sektor logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, organisasi besar sektor agro, organisasi menengah barang sektor kimia, farmasi, tekstil, dan pertambangan. Kepada perusahaan dan organisasi yang kami bacakan namanya sebagai peraih penghargaan perunggu SNI Award 2019, kami mohon untuk langsung naik ke atas panggung. Dan SNI Award 2019 kategori perunggu diraih oleh PT Tazkiyah Global Mandiri, UPT Perpustakaan Universitas Syah Kuala, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero, PT
PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Teluk Bayur. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan Kawasan Nuklir Serpong. PT Schneider Indonesia Cibitung. PT Ispat Indo. PT Land Industri Persero. PT Sumiden Serasi Wire Products. PT Kelola Bina Laut. PT Sinar Alam Permai. PT Sekar Bumi Tbk. Dan PT Sinar Harapan Plastik. Baik. Hadirin sekalian, inilah penerima anugerah Perunggu SNI Award 2019. Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami juga ingin mengundang Kepala BSN Profesor Bambang Prasetya, kami mohon untuk memberikan penghargaan kepada peraih Perunggu SNI Award 2019. berjanji lagi nih.
telah menjadi kebahagiaan hati yang tak terberi. Mari genggam jemari memadu dua hati saling memiliki. Kembali lagi nih segala rasa berseri. Benahi lagi nih segala rasa berseri. Benahi lagi nih. Kembali lagi nih segala rasa berseri. Berjanji lagi nih tetap setia sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tetap setia sampai selama-lamanya. Baiklah hadirin sekalian, kita akan segera melanjutkan pembacaan penghargaan yang berikutnya. Dan penghargaan berikutnya adalah kategori perak. Ya, kategori perak ini diraih oleh 38 perusahaan dan organisasi penerap SNI yang terdiri dari organisasi besar jasa, organisasi besar dan menengah barang logam, mesin alat transportasi, organisasi besar barang agro, organisasi besar barang kimia, farmasi, tekstil dan pertambangan, organisasi pendidikan tinggi dan menengah, serta organisasi kecil jasa. Dan karena jumlahnya ini cukup banyak, 38 begitu, kami akan membacakannya dalam 2 sesi awarding. Dan kepada perusahaan dan organisasi yang kami sebut namanya, sekali lagi kami mohon untuk langsung naik ke atas panggung. Dan inilah sesi pertama untuk awarding kategori perak. SNI Award 2019 kategori perak diraih oleh PT Hari Mukti Teknik, PT Servo Fire Indonesia, PT Schneider Indonesia Unit Cikarang, PT Hakaston, PT Honda Power Products Production, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk Rancaikek, Perum Perhutani, PT Multimas Nabati Asahan, PT Tirta Investama Cianjur Aqua, PT Semen Batu Raja Persero Tbk, PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Tanjung Priok, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Bengkulu, PT Terminal Teluk Lamong,
PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Panjang. PT Kereta Komuter Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. PT Telkom Akses. Dan yang terakhir, PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Pontianak. Kepada Kepala Badan Standarisasi Nasional, Profesor Bambang Prasetya, kami mohon kesediaannya untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada para peraih kategori perak untuk sesi yang pertama. Peraih SNI Award 2019 kategori perak untuk yang kedua diraih oleh PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Banten. PT Terminal Peti Kemas Surabaya. PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Palembang. PT Asuransi Jasa Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Jambi. Perusahaan Umum Percetakan Uang RI atau Peruri. PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero Regional Jawa Timur Tanjung Perak. PT PLN Persero UIP 3B Sumatera. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia IBC Marine. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
PT Trisula Textile Industries Tbk. Balai Embrio Ternak Cipelang. MAN 1 Lamongan. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Makassar. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, dan kepada Kepala Badan Standarisasi Nasional, sekali lagi Pak Bambang, kami mohon kesediaannya untuk memberikan piala penghargaan kepada para peraih SNI Award 2019. Baik hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke kategori yang selanjutnya, kami akan mempersembahkan satu persembahan spesial malam hari ini di SNI Award 2019. Inilah Noella. Semua kata rindumu semakin membuatku tak mantap menahan rasa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Sudah gak malu-malu lagi melepas semua kerinduan yang Saya izin turun ke bawah ya, boleh ya. Siapa tahu ada yang mau nyanyi sama saya. Ibu Bambang mungkin tadi sudah kenalan sama saya pas lagi JR. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya diriku akan hadirnya dirimu di dalam hari-hariku
bersama lagi. Saya melihat banyak wajah-wajah yang hafal. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratku. Katamu kau tak kuasa menahan. Ibu izin sedikit aja Bu. Menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rinduku semakin membuatmu tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Ibu izin boleh tahu namanya siapa Bu, dari mana? Ines dari Kementerian Kelautan Perikanan. Mantap Ibu Ines. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya diriku akan hadirnya dirimu di dalam hari mulai tunjuk-tunjukkan bersama lagi. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Katamu tak kuasa menahan gejolak di dalam dada yang membara rasa-rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rinduku semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Aku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sejimu itu. Boleh tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Tahan ya guys, apakah saya bisa minta bantuan untuk semua Bapak Ibu yang luar biasa yang ada di ruangan ini untuk bernyanyi bersama saya, boleh? Boleh? 1, 2, 3. Semua kata rindumu tak berdaya menahan rasa. Pasti bisa lebih kencang lagi, percayalah. Ku akan pulang melepas kerinduan. Ya, boleh tepuk tangan buat semua yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu luar biasa, terima kasih sudah dibantuin. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam.
terima kasih banyak sekali lagi. Boleh tepuk tangannya buat Ibu Ines dari Kelautan dan juga Ibu di belakang yang sudah bantuin saya nyanyi. Dan semuanya terima kasih, saya akan kembali lagi. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang khusus didedikasikan untuk salah satu putra terbaik bangsa, pahlawan riset dan teknologi Indonesia, salah satu manusia tercerdas di dunia yang lahir di Indonesia, Founding Father Standarisasi Indonesia, Presiden ketiga Republik Indonesia, almarhum Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Seorang tauladan bagi para pekerja keras, tauladan bagi para pencari ilmu, juga tauladan bagi kelembutan hati dan keagungan cinta. Seperti tertuang dalam satu kalimat cintanya, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Terimalah persembahan saya, Cinta Sejati. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, pengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara sang malam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh suka.
sejarah menggelapkan cerita penuh sukacita sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Cinta kita sejati. Baik, untuk itu hadirin sekalian, kita akan langsung saja bacakan, namun kita akan naik lagi. Tadi terakhir adalah perak ya. Perak, betul Ya, kita sekali. akan naik untuk penghargaan berikutnya yaitu kategori emas SNI Award 2019. Baik, peraih SNI Award 2019 untuk kategori emas ini sekarang ada 15 organisasi dan juga perusahaan, yaitu terdiri dari organisasi besar jasa, organisasi besar barang logam, mesin alat transportasi dan elektronika, organisasi besar barang kimia, farmasi, tekstil dan pertambangan, dan organisasi besar barang agro. Dan inilah peraih SNI Award 2019 kategori emas. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat. PT Jasa Marga Persero Tbk. PT GMF Aero Asia Tbk. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Kantor Pusat. PT Schneider Electric Manufacturing Batam. PT Bakri Pipe Industries. PT Foxtel Electric Tbk. PT Wijaya Karya Beton Tbk. PT Gajah Tunggal Tbk. PT Pupuk Sriwijaya Palembang. PT Antam Tbk UBPN Sulawesi Tenggara. PT Pupuk Kujan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk Divisi Biskuit Gresik. PT Wilmar Nabati Indonesia Gresik. Baik, kami ucapkan selamat kepada penerima anugerah emas dan kepada Bapak Menteri, kami mohon maaf kepada Bapak Kepala BSN Profesor Bambang Prasetya. Kami mohon kesediaannya untuk memberikan penghargaan kepada para peraih SNI Award kategori emas.
Setelah kita tadi menyaksikan peraih penghargaan untuk kategori emas yang diraih oleh 15 peraih penghargaan, maka selanjutnya kita akan membacakan penghargaan SNI Award 2019 untuk kategori Platinum. Baik, untuk kategori Platinum ini diraih oleh 3 perusahaan. Mereka adalah organisasi dengan komitmen tinggi, menerapkan SNI secara konsisten dan berkelanjutan, berkinerja tinggi dan mampu menginternalisasi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Maka atas komitmen yang tinggi dalam mempertahankan prestasi ini, Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan Platinum kepada organisasi dan perusahaan yang kami sebut namanya. Kami mohon untuk segera naik ke atas panggung. Baiklah hadirin sekalian, SNI Award 2019 Platinum diberikan kepada PT Pertamina Lubricants. Dan Pertamina Lubricants mendapat penghargaan Platinum karena prestasinya pada hadirin sekalian, diantaranya telah menerapkan SNI Sistem Manajemen dalam mengelola perusahaan dan 94 SNI untuk produk pelumas otomotif. dan selanjutnya menguasai 60% pangsa pasar domestik, diantaranya beberapa merek produk pelumas dalam maupun luar negeri yang beredar di Indonesia. Menjadi 15 besar produsen pelumas dunia, menembus pasar internasional ke 32 negara. Dan juga menunjukkan kinerja tinggi dan peduli terhadap pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dan penghargaan SNI Award 2019 kategori Platinum yang kedua diberikan kepada PT Adia Tirta Batam. Prestasi PT Adia Tirta Batam diantaranya adalah menerapkan standar SNI Sistem Manajemen secara terintegrasi dan berhasil meningkatkan kinerja bisnis dengan efisiensi produksi 97,87%, sehingga ATB menjadi rujukan atau benchmark perusahaan air minum nasional maupun internasional. Ya, dan menguasai 99,6% pangsa pasar di wilayah Batam dan merupakan smart industry dengan teknologi informasi terintegrasi AIRS pada seluruh infrastruktur yang ada di perusahaan. Pengembangan AIRS atau ATB Integrated System dijadikan benchmark oleh leading global provider of information and communication technology atau ICT. Baik. Dan penghargaan SNI Award 2019 kategori Platinum yang ketiga diberikan kepada PT Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik mendapat penghargaan Platinum karena prestasinya diantaranya adalah telah menerapkan sistem manajemen untuk mengelola perusahaan dan 23 SNI untuk 27 jenis produk pupuk dan non-pupuk. Yang menjadi market leader dominan player di agroindustri Indonesia. Serta menembus pasar internasional diantaranya India, Sri Lanka, Tiongkok, Filipina dan negara lain di Asia dan di Afrika. Serta melakukan riset yang inovatif dan berhasil mengembangkan diversifikasi produk yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya memanfaatkan teknologi digital yaitu digital fertilizer. Mengembangkan real-time agroindustri, digitalization yang berfungsi sebagai market intelligence, dashboard mobile, dan media publikasi, edukasi, serta komunikasi bagi para petani. Dan juga menunjukkan kinerja tinggi dan peduli terhadap pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Baik hadirin sekalian, itulah dia ketiga peraih penghargaan kategori Platinum, dan untuk memberikan penghargaan tersebut
kami mohon kesediaannya kepada Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro PhD untuk kiranya berkenan memberikan penghargaan platinum kepada para penerima penghargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Yang terhormat Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Bambang Prasetya. Yang terhormat perwakilan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah. Yang terhormat Ketua Dewan Juri SNI Award 2019, Prof. Renald Kasali, para Dewan Juri SNI Award, para pimpinan perusahaan, organisasi peserta SNI Award, dan hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita semua bisa menyaksikan pemberian SNI Award 2019. Dinamika perkembangan global menuntut daya saing yang kuat. Peningkatan daya saing adalah salah satu program dari Kabinet Indonesia Maju dalam program prioritas dan program kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Pelaksanaan riset dan inovasi sesuai dengan agenda pembangunan nasional telah dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, di mana riset dan inovasi diarahkan agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara. Diperlukan konsolidasi dalam aspek penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan hasil-hasil riset, sehingga menghasilkan produk yang dapat diproduksi secara massal, bernilai komersial, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara luas. Standarisasi memberikan platform bagi pengembangan inovasi sebagai penopang terjadinya proses konsolidasi tersebut, mulai dari riset dan pengembangan sampai dengan dihasilkannya suatu produk komersial yang digunakan masyarakat. Standarisasi diharapkan dapat membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi yang dibutuhkan dunia usaha dan masyarakat. Standarisasi menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Penerapan standarisasi menjadi elemen penting bagi pelaku usaha meningkatkan daya saing produk nasional. Beberapa studi menunjukkan bahwa standarisasi telah memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi suatu negara secara makro maupun mikro. Standarisasi memberikan kontribusi keuntungan ekonomi mencapai 1% dari PDB. Di Jerman dan di Kanada, standar tersebut telah menyumbang 17% pertumbuhan produktivitas dan 9% pertumbuhan ekonomi. Pada skala mikro, studi manfaat penerapan standar di perusahaan seperti contohnya PT Wika Beton telah memberikan keuntungan 17 miliar rupiah. Berkaca dari studi tersebut, kami meyakini bahwa apabila Standar Nasional Indonesia atau SNI diterapkan secara masif, maka kita semua akan mendapatkan manfaat yang optimal. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk tidak ragu-ragu menerapkan SNI dalam menjalankan proses produksi, memilih produk berkualitas sesuai SNI, dan turut serta mempromosikan produk-produk ber-SNI kepada masyarakat. Dalam mendorong penerapan SNI, pemerintah berkomitmen memberikan fasilitasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk barang dan jasa agar mampu menguasai pasar domestik dan pasar global. Kepada UMKM,
yang merupakan roda penggerak perekonomian nasional diberikan pembinaan untuk pemenuhan standar agar mampu bersaing dengan produk impor yang ada di Indonesia. Dengan demikian, penerapan standar akan mampu mendorong penguasaan pasar dalam negeri dan mampu memenuhi persyaratan standar negara tujuan ekspor. SNI Award merupakan bagian dari upaya pemerintah menstimulasi peningkatan penerapan SNI oleh pelaku usaha maupun organisasi lainnya. Melalui SNI Awards diharapkan produsen, konsumen, dan masyarakat semakin menghargai aspek mutu dan memahami perlunya berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan penggunaan SNI sebagai referensi penyediaan dan permintaan pasar. Dengan SNI Award diharapkan terjadi dampak yang luas bagi pelaku industri lainnya untuk menerapkan SNI, baik itu penyedia bahan baku, manufacturer, distributor, maupun pihak terkait lainnya. Khusus untuk lembaga pemerintah atau BUMN, SNI harus menjadi persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya industri yang memproduksi barang yang berkualitas dan memberikan pelayanan jasa sesuai harapan pelanggan, yang pada akhirnya menjadikan Indonesia berdaya saing tinggi. Oleh karenanya, pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi kepada industri dan organisasi yang menerapkan SNI secara berkesinambungan. Saya juga mengapresiasi penyelenggaraan SNI Award ini yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2005. Saya melihat bahwa belakangan ini banyak pemberian award yang buat saya sangat positif. Namun tentunya saya berharap SNI Award bukan just another award, tetapi mempunyai nilai yang lebih tinggi. Pertama, pemenang SNI Award tertinggi juga mendapat akses kemudahan untuk penghargaan international award seperti Malcolm Baldrige. Pemenang SNI Award benar-benar menjadi role model dalam memperluas pasar di global, berdaya saing, dan berkinerja tinggi. Sebagai role model, tentunya harapan saya akan dapat memberikan energi positif pada perusahaan atau organisasi lain mengikuti jejak mereka. Kami mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan SNI Award 2019, kategori perunggu, perak, emas, platinum, dan nantinya grand platinum. Tentu ini prestasi yang membanggakan. Namun, jangan merasa puas dengan capaian ini. Harapannya SNI Award ini menjadi pemicu untuk lebih berprestasi lagi. Bagi yang belum berhasil, masih ada kesempatan memperbaiki dan tahun depan mengikuti ajang ini. Ucapan selamat kepada BSN yang telah menyelenggarakan SNI Award. Untuk itu, pemerintah menyambut baik inisiatif BSN menyelenggarakan SNI Award yang sudah menginjak tahun ke-15. Kualitas penyelenggaraan award perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Kita semua harus mampu menjaga kredibilitas penghargaan ini dengan baik, sehingga jangan sampai SNI Award kembali lagi terkesan hanya sekedar award. SNI Award harus memberikan nilai tambah dan berdampak positif bagi penerimanya, sehingga penerima SNI Award menjadi perusahaan organisasi yang unggul, baik di level nasional maupun internasional. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menristek dan Kepala BRIN atas sambutan, motivasi dan juga dukungannya untuk SNI Award 2019. Semoga sesuai tadi seperti harapannya, semakin lama SNI Award ini semakin berkembang menjadi lebih baik. Pembacaan penghargaan selanjutnya, di mana penghargaan selanjutnya adalah Grand Platinum. Namun sebelumnya hadirin yang berbahagia, sebelum kami bacakan penghargaan Grand Platinum pada tahun ini, perkenankan kami menyampaikan bahwa pada tahun ini SNI Award akan memberikan penghargaan bagi perusahaan peraih Grand Platinum yang tetap dapat mempertahankan kualitas organisasi dan perusahaannya, juga mampu mengembangkan inovasi yang signifikan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan.
Ya, dan penghargaan SNI Award 2019 berupa Appreciation for Maintaining Grand Platinum diberikan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur. Dan sekilas kita akan lihat bagaimana Pupuk Kaltim mempertahankan kualitas dan mengembangkan inovasinya dalam tayangan video dokumenter berikut ini. Pupuk Kaltim sebagai perusahaan agrokimia dan petrokimia yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur, memiliki 5 pabrik urea, 5 pabrik amoniak, dan 3 pabrik NPK, serta fasilitas pendukung lainnya. Memasuki era revolusi industri 4.0, Pupuk Kaltim terus berinovasi dan melakukan transformasi bisnis menuju platform digital melalui aplikasi Prezi Palm dan juga aplikasi pendukung lainnya. Dalam menunjang industri 4.0, Pupuk Kaltim menerapkan teknologi pelletizer system untuk pengemasan pupuk urea secara robotik. Dengan berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, Pupuk Kaltim menghasilkan produk-produk ber-SNI dengan kualitas prima dan berdaya saing tinggi, serta tersertifikasi tingkat komponen dalam negeri. Untuk menjamin kualitas produk dan proses produksi, Pupuk Kaltim telah melakukan improvement dengan menerapkan sistem energi ISO 50001 secara bertahap di masing-masing pabrik dan menerapkan standar internasional keselamatan dan kesehatan kerja, serta menjadi perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki terminal khusus dan mendapatkan sertifikat Green Port. Untuk menjamin standar kualitas produk yang dihasilkan, Pupuk Kaltim melakukan sosialisasi produk SNI dan inovasi kepada masyarakat, mitra kerja, dan anak perusahaan. Penerapan SNI atau standar-standar lainnya itu mendorong desain luar biasa. Nah ini juga kalau masyarakat Indonesia bangga, senang kepada produk Indonesia, tentunya ya sudahlah, produk yang dari luar juga mungkin tidak akan mendominasi mendominasi pemakaian produk-produk yang sudah bisa dihasilkan di Indonesia. Program unggulan Corporate Social Responsibility dan Creating Share Value terus direalisasikan dan telah meraih penghargaan Indonesian Sustainable Development Goals Award dan Asia Responsible Enterprise Awards. Pupuk Kaltim juga berhasil mendampingi mitra binaan dalam memperoleh sertifikasi SNI untuk batik beras basah dan batik kuntul perak. Berbagai pencapaian dan penghargaan dari tingkat nasional hingga internasional telah diraih, di antaranya SNI Award kategori Grand Platinum, Proper Nasional peringkat emas, IFA Protect and Sustain Product predikat Excellent, Global Performance Excellent Award predikat World Class, Energy Management Award of Excellent, Indonesia Industry 4.0 Readiness Index, serta penghargaan dan sertifikasi lainnya. Setiap tantangan yang kami hadapi tidak akan mengurangi fokus kami untuk melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dengan memberikan karya bermutu demi mewujudkan visi Pupuk Kaltim sebagai perusahaan kelas dunia. Dan untuk menerima penghargaan Maintenance Grand Platinum, kami undang untuk naik ke atas panggung Direktur Utama PT Pupuk Kaltim. Dan kami juga mohon kesediaannya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memberikan penghargaan dan juga didampingi oleh Menristek dan juga Kepala BSN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Bambang Brojonegoro. Yang kami hormati Kepala Badan Standarisasi Nasional, Prof. Bambang Prasetyo. Yang kami hormati Dewan Juri, Prof. Renald Kasali. Para kepala lembaga tinggi negara yang mewakili, para CEO perusahaan yang mendapatkan penghargaan, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas ridhonya lah kita dapat hadir dalam acara penganugerahan SNI Award. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wakil Presiden karena tidak dapat hadir di acara yang penting ini. Kemudian saya akan memberikan sambutan mewakili beliau. Yang kedua, tentu sangat sulit memberikan sambutan karena sudah banyak lagu, sudah banyak sambutan, hadiah sudah dibagi habis. Jadi insentifnya sudah terbagi semua. Jadi di era globalisasi, perkembangan teknologi, terutama teknologi digital, yang menjadi era revolusi industri 4.0 menuntut kita untuk mendapatkan dan memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing adalah program bidang ekonomi dengan tema besar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Produk-produk yang tidak berkualitas tidak bisa bersaing dengan produk yang berkualitas. Oleh karena itu, standar menjadi elemen penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produksi nasional dan memperluas akses pasar di global. Standar diterapkan agar bermanfaat, standar digunakan untuk peningkatan mutu, efisiensi produksi, dan memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan yang sehat dan transparan. Dukungan infrastruktur mutu nasional sangat dibutuhkan, oleh karena itu dapat meningkatkan penerapan SNI. Kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta perlu terus dilaksanakan guna memperkuat infrastruktur mutu nasional. Pemerintah harus menjadi fasilitator dan katalisator bagi tumbuhnya iklim usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa serta mampu menguasai pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Khusus untuk industri kecil menengah yang merupakan roda penggerak perekonomian nasional perlu diberikan pembinaan agar mereka juga bisa dapat memenuhi standar yang mampu bersaing dengan produk impor yang masuk ke Indonesia. Sebagai apresiasi pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan standar nasional Indonesia dan memiliki kinerja luar biasa, pemerintah melalui BSN memberikan penghargaan SNI Award dan kami memberikan penghargaan kepada BSN yang secara rutin dan memberikan penghargaan ini. Kepada perusahaan-perusahaan yang reguler, karena beberapa kali saya mengikuti, baik itu perak, emas, platinum, ya mungkin 70% mempertahankan standarnya. Kita berikan apresiasi. Bahkan penerima Grand Platinum, kalau diperkenankan ikut perlombaan, disabet semua. Jadi panitia sudah betul, yang Grand Platinum langsung aja dikasih penghargaan tertinggi, supaya yang lain bisa naik kelas. SNI Award ini merupakan bagian untuk menstimulasi dan mendorong agar produsen, konsumen, dan masyarakat semakin mengenal SNI dan SNI tidak menjadi momok bagi pengembangan usaha dan SNI sama sekali bukan hambatan untuk melakukan bisnis, tetapi SNI ini merupakan perlindungan kepada konsumen agar produknya itu memenuhi standar dan aman bagi kesehatan dan bagi konsumen. Pemenang ini diharapkan menjadi contoh
dan mengharapkan bahwa organisasi lain terinspirasi untuk menggunakan SNI di dalam produknya. Kepada peraih penghargaan sekali lagi saya ucapkan selamat secara khusus kepada Pupuk Kalimantan Timur yang konsisten mempertahankan mutu dan konsisten mendapatkan penghargaan. Dan konsisten yang ngasih penghargaan tahun lalu juga saya. Kepada BSN sekali lagi saya ucapkan selamat bahwa ini adalah penghargaan yang sudah ke-15 kalinya. Jadi selamat atas konsistensinya dan sekali lagi selamat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih banyak kepada Pak Erlangga. Kami mohon kesediaannya untuk dapat tetap di atas panggung Bapak, karena kita akan membacakan untuk kategori selanjutnya. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Menristek Bapak Bambang Brojonegoro untuk dapat mendampingi Bapak Bambang Prasetya, Kepala BSN dan juga Ketua Dewan Juri Profesor Renald Kasali untuk naik ke atas panggung. Ya, karena kita akan membacakan peraih penghargaan SNI Award 2019 untuk kategori Grand Platinum. Penghargaan Grand Platinum ini diberikan kepada perusahaan dan organisasi yang mampu meraih piala Platinum 3 kali berturut-turut dan penghargaan SNI Award 2019 untuk kategori Grand Platinum diberikan kepada PT Petrokimia Gresik. Ya baik, dan tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung acara Zakia. Dan tentunya saja saya Irgi. Dan saya Zakia Arfan, kami pamit mohon diri. Tetaplah cintai produk Indonesia dan pilihlah produk berkualitas yang bertanda SNI. Dan jangan lupa untuk dukung terus Indonesia Maju, SDM Unggul. Maju terus Indonesia. Maju standar nasional Indonesia.